Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 3 Januari 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar bagian kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala pada sore hari ini. Mari kita awali dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan waktu yang indah untuk setiap kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari kami makin sungguh-sungguh untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam lubuk bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini Selasa minggu pertama dari tahun 2023 ya. Setiap kita ketika memasuki tahun yang baru pasti ada satu komitmen, merindukan satu perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Tapi saya sekali lagi mengingatkan bahwa pergantian tahun di hadapan Tuhan itu tidak banyak artinya ya. Ini pergantian tahun itu hanya sebagai penanda untuk mempermudah segala perhitungan bagi orang-orang dunia. Tapi bagi Tuhan sejatinya, yang kemarin saya sampaikan, bagi Tuhan itu yang dinantikan, saat yang dinantikan adalah ketika orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang sejati itu mengalami pertumbuhan rohani ya. Dia mengalami perubahan dari hari ke hari. Dan saya mengingatkan bahwa pertumbuhan rohani atau perubahan karakter itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Bapak Ibu saudara dan saya harus memiliki kerinduan ya. Yang pertama kita memiliki kerinduan bagaimana kita ini menjadi orang percaya yang akan terus bertumbuh kedewasaan rohani kita ya. Satu, memiliki kerinduan ya, dan yang kedua kita berjuang ya. Kita berjuang, kita memiliki tekad untuk bisa mewujudkan kerinduan itu. Ya, ini dua hal yang harus dialami oleh orang percaya. Nah, ketika orang percaya, Bapak Ibu saudara dan saya berkomitmen untuk aku mau bertumbuh, aku mau berubah, aku mau merubah karakter lama saya yang mungkin tidak atau belum berkenan di hadapan Tuhan. Aku berjuang bagaimana ke depan aku memiliki karakter yang bisa dibanggakan. Nah, orang-orang yang berkomitmen seperti ini, jadi orang-orang percaya yang serius merindukan perubahan karakter, merindukan pertumbuhan rohani, dan dia memiliki komitmen kuat. Orang-orang seperti ini pasti tidak jauh dari jangkauan iblis. Ya, dia tidak jauh dari jangkauan kuasa kegelapan. Pasti ada usaha dari kuasa kegelapan untuk menggagalkan kerinduan ya, hasrat yang kuat pengikut Kristus untuk berubah. Pasti kuasa kegelapan tidak akan membiarkan itu terjadi ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang mereka ada dalam jangkauan iblis, jangkauan kuasa kegelapan ya. Sebaliknya ada orang-orang percaya yang hidupnya nyaman-nyaman saja. Bahkan mungkin dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, apalagi duduk di kaki Tuhan membangun mezbah doa. Mereka tidak pernah melakukan itu. Ya. Mereka bekerja secara duniawi seperti orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Mereka sedang memperjuangkan karirnya. Ya, mereka sedang memperjuangkan bagaimana bisnis yang dirintisnya akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, orang-orang seperti ini
tidak dalam jangkauan kuasa kegelapan. Ya, iblis tidak perlu mengganggu hidup orang-orang seperti ini. Ya, karena iblis membiarkan orang-orang seperti ini, ya mereka pasti akan menuju dalam kebinasaan. Ya. Dan ini meringankan tugas iblis, tugas kuasa kegelapan. Ya. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dia tidak memiliki komitmen, ya, dia hanya menjalani hidup ini hanya seperti rutinitas, tidak ada target, tidak ada komitmen, ya, tidak ada kerinduan bagaimana hidupnya menyenangkan Tuhan, bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang seperti ini tidak akan diganggu kenyamanan hidupnya oleh kuasa kegelapan. Mereka akan dininabubukkan. Ya, sudah nikmati keindahan dunia ini, nikmati sepuas-puasnya. Ya. Nanti ada level tertentu, pada titik tertentu, orang seperti ini sudah tidak akan memerlukan Tuhan. Ya, karena sudah jiwanya sudah terlanjur dipenuhi, diwarnai oleh filosofi dunia. Yang kerinduan akan Tuhan itu seperti asing bagi mereka. Ya, mereka tidak mengenal akan kerinduan akan Tuhan. Ya, kerinduan untuk dilawat Tuhan. Mereka tidak mengenal hal itu. Nah, ini yang membahayakan. Dan orang-orang seperti ini, mereka akan menjalani hidup yang running well, ya, jadi berjalan baik-baik saja. Ya, anaknya baik-baik, ya, suaminya, pasangan hidupnya baik-baik, tidak ada yang sakit, tidak ada yang bermasalah. Ya, dan memang sepertinya dunia itu terbuka lebar untuk orang-orang seperti ini, untuk mereka menikmati. Mereka tidak akan menghadapi masalah dalam hidup ini. Ya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita memiliki komitmen yang kuat untuk berubah, ya, bagaimana kita bertumbuh rohani kita akan berjuang bagaimana kita bisa mengenakan kodrat ilahi dalam hidup kita. Pasti di situ akan banyak pencobaan, di sana banyak tantangan. Ya, dan ini wajar. Ya, ini hal yang normal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran, bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ayat 39 dan 40. Ya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi perjanjian lama, Yeremia. Ya, dia menggambarkan, ya, ratapan itu menggambarkan bagaimana, ya, namanya juga ratapan itu keluhan, ratapan keluhan. Ya, karena orang Israel, ya, dalam pencobaan, dalam masalah besar seperti dihukum Tuhan karena mereka banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, sehingga Tuhan izinkan, ya, Tuhan pakai Babel itu untuk menindas bangsa Israel ini. Ya, makanya dia banyak mengeluh. Nah, kalau kita baca ayat 39, ya, mengapa orang hidup mengeluh? Nah, sekarang ini bagaimana konteksnya? Konteks kebenaran ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di era zaman anugerah ini. Ya, hidup dalam era atau dalam zaman anugerah ini. Mengapa orang hidup mengeluh? Ya, tentu Bapak Ibu Saudara akan menemui, akan menjumpai, bahkan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini, ya, baik itu pencobaan atau penderitaan yang kita alami langsung atau pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kita kasihi. Apakah itu anak kita, apakah itu cucu kita, menantu kita, pasangan hidup kita. Ketika mereka menderita, pasti kita akan kena imbasnya. Kita akan mengeluh, ya, kita merasa, ya, memiliki keterbebanan atas mereka karena mereka adalah orang-orang yang kita kasih. Ya, mengapa orang hidup mengeluh?
biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Nah, ini kalimat ini yang cukup menarik ya. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ya. Jadi banyak orang mengeluh itu karena dia merasakan ketidaknyamanan. Apa yang dia inginkan gagal, tidak berhasil. Apa yang dia rindukan ya tidak bisa terwujud. Ya. Misalnya seorang orang tua yang merindukan anaknya masuk perguruan tinggi negeri, ya perguruan tinggi negeri yang favorit, ya terus anaknya gagal tahun ini, tahun berikutnya nyoba lagi gagal lagi, ya ini bagi orang tua kegagalan ini akan membuat dia seperti menderita, ya dia merasa tidak nyaman. Apalagi kalau itu anak satu-satunya. Waduh. Ya, dunia seperti langit itu seperti mau roboh, mau runtuh, mau kiamat. Karena apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Ya, dia 2 tahun menunggu anaknya bisa dapat tempat kuliah seperti yang diinginkan, tetapi ternyata gagal. Itu sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Atau mungkin orang tua itu melihat anaknya ditinggal oleh pasangan hidupnya. Ya, jadi artinya dia anaknya itu diambang perceraian. Ya, ini tidak mudah. Orang tua pasti mengeluh. Ya, belum lagi nanti orang tua yang melihat cucunya memiliki sakit penyakit yang sulit disembuhkan. Ya, belum lagi nanti ada orang yang melihat pasangan hidupnya divonis dengan satu penyakit yang tidak akan tersembuhkan, ya, dan dokter mengatakan bahwa ini hanya bisa bertahan 6 bulan, paling lama 1 tahun. Ini yang membuat mereka orang-orang itu menderita. Ya. Banyak hal yang bisa membuat orang percaya, bahkan di luar orang percaya pun akan menderita. Ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita itu menderita, membuat kita tidak nyaman. Ya. Di PHK, ya, dengan kondisi seperti ini, keadaan ekonomi yang belum menentu ini, kita di PHK, kehilangan pekerjaan, sementara anak kita memerlukan biaya sekolah yang cukup tinggi. Coba, ya, itu kan satu penderitaan. Ya. Tetapi banyak orang fokus hanya di penderitaan itu. Ya. Mereka berdoa. Ini rata-rata ini yang dikerjakan oleh orang percaya. Begitu menderita, begitu mengalami ketidaknyamanan, dia langsung berdoa, langsung berpuasa dan berdoa. Dan dari kalimat doa yang diucapkan seringkali, ya, sekalipun tidak selalu, seringkali dia mohon, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan jalan keluar. Ya, kirimkan orang-orang yang bisa menolong hamba-Mu ini. Ya, angkat segala penderitaan, pencobaan ini dari hidup kami. Nah, ini rata-rata seperti itu. Ya, jadi dia seperti memaksa Tuhan supaya Tuhan tuh benar-benar langsung campur tangan atas penderitaannya itu, atas ketidaknyamanan itu. Ya, dan ini yang sering kali dilakukan. Ya, dan ratapan ini mungkin juga keluhan orang-orang Israel ketika dia ditindas. Ya, dia ditindas oleh bangsa asing itu, ya, dia ditindas oleh bangsa Babel itu, dia sangat menderita. Bahkan bait sucinya dihancurkan, tempat-tempat ibadah dihancurkan, ya, padahal itu simbol atau lambang kejayaan mereka. Tetapi memang itu diizinkan Tuhan karena memang salah orang Israel itu sendiri. Ya, mereka hidup menyimpang dari kebenaran. Ya. Maka Tuhan biarkan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat yang bagus yang di sini, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jadi kalau kita menderita, kita menghadapi ketidaknyamanan, marilah kita itu mencari. Ya, kita mencari tahu kenapa hal ini terjadi. Mungkin ada sesuatu yang salah yang aku kerjakan. Ya, jadi kita itu mencari, introspeksi, mungkin ada dosa dan kesalahan yang aku lakukan, aku kerjakan. Ya, maka dikatakan biarlah setiap orang mengeluh tentang
dosanya. Jadi dia mengajarkan supaya kamu itu ya dengan dalam penderitaan, dalam ketidaknyamanan itu jangan buru-buru minta tolong Tuhan untuk diselesaikan masalahmu, tetapi yang jauh lebih penting adalah persoalkan peragaan hidupmu, tingkah lakumu, perbuatanmu yang itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi itu yang dipersoalkan. Ya, jangan kita buru-buru minta pertolongan, pengen dibebaskan dari masalah. Ya, bukan Tuhan tidak bisa menolong kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengangkat atau memberikan jalan keluar, solusi bagi permasalahan hidup kita. Itu terlalu mudah. Tetapi kalau itu dilakukan oleh Tuhan, ya, Tuhan berarti apa? Akan membiarkan karakter umatnya akan buruk. Ya. Iya dong. Kalau orang percaya begitu ada masalah ditolong Tuhan, ada masalah ditolong Tuhan, ya, ditolong Tuhan, terus selalu ditolong. Sementara orang itu tidak pernah merenungkan, tidak pernah berjuang untuk mengetahui di mana letak kesalahan dari peragaan hidupnya. Ya. Orang ini akan terus berulang dan berulang dia melakukan kesalahan, dan itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan seringkali izinkan orang itu biarlah mereka menjalani hidup ini, karena mereka harus tahu hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, setiap kita akan menuai apa yang kita tabur. Ketika kita hidup ceroboh, kita hidup dengan seenaknya menggunakan uang kita, ya udah nanti kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan dihadapkan persoalan yang berat tentang keuangan. Ya, karena hidup kita ceroboh. Ya, kita merintis kita mempersiapkan masa depan kita dengan seenaknya, dengan asal-asalan. Ya, tidak pernah memperhitungkan prestasi studinya. Ketika semua temannya dapat perguruan tinggi yang baik, dapat pekerjaan yang baik, dia tidak mendapatkan apapun. Nah, ini apa? Sama Tuhan dibiarkan. Ya, sama Tuhan dibiarkan, biar kamu tahu bahwa kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Ya, justru itu baik bagi orang percaya. Ya, kalau orang sedikit-sedikit ditolong Tuhan, sedikit-sedikit tolong Tuhan, nanti dia menggampangkan, dia meremehkan, dia tidak sibuk. Ya, dia tidak sibuk. Dia tidak punya keinginan yang kuat untuk mencari letak kesalahan di dalam hidupnya. Ya, maka ayat ini sangat bagus. Ya, mengapa orang hidup mengeluh? Ya, jadi jangan mengeluh. Artinya, yuk jangan mengeluh. Udah jalani hidup ini seperti orang lain juga menjalani. Nah, sementara persoalan hidup itu kita jalani, ya setiap orang tuh mengeluh tentang dosanya. Artinya apa? Dia sudah menemukan dosa dan kesalahan yang sering dia lakukan, sehingga dia mengeluh, aduh, kenapa ya aku kok masih menjadi orang-orang yang ceroboh. Dia mengeluh dengan dosanya, dengan kebiasaan buruknya. Aduh, mengapa ya aku kok masih aja tertarik dengan tontonan-tontonan dunia. Aku masih punya keinginan untuk kumpul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, dia mengeluh dengan dosanya. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku tidak terseret dalam pergaulan itu. Nah, ini yang membahayakan. Ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang tanpa sadar dia diseret dengan pergaulan yang tidak baik. Karena temannya, karena sahabatnya itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini pasti akan menular. Teman-teman seperti ini akan apa? Impartasi spirit. Spirit yang tidak takut akan Tuhan itu akan diimpartasikan pada kita. Ya, Alkitab katakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk. Ya, jadi kebenaran ini mengingatkan mengapa orang hidup mengeluh. Artinya kalau toh kita menghadapi banyak masalah, kita jangan mengeluh. Ya, kita bawa di hadapan Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah marilah kita mengeluh tentang dosa kita.
Jadi kita menemukan letak kesalahan yang masih sering kita lakukan. Kita ngeluh, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melepaskan kebiasaan buruk yang masih sering aku lakukan. Nonton TV sampai larut malam, ya, nonton tontonan yang tidak perlu ditonton, ya, pergi dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu, ya, menghabiskan hari-hari hidupnya, waktu hari lepas hari itu untuk sesuatu yang tidak penting. Pergi dari satu mall ke satu mall, pergi dari satu tempat kuliner ke tempat kuliner yang lain. Itu kan tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi masalah hidup, dan saya yakin setiap kita punya masalah hidup. Tidak ada orang yang tidak punya masalah hidup. Ya. Dan ayat ini mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ayat ini mengatakan, ayo introspeksi, duduk di kaki Tuhan, menyelidiki dengan jujur kita teropong hidup kita, dengan jujur kita teropong hidup kita dari pagi, siang, sore hingga malam apa yang kita kerjakan. Ya, setiap malam kita ada di kaki Tuhan, kita hanya mau meneropong hidup kita dengan jujur. Ya, karena hanya kita yang tahu kesalahan kita, orang tua kita, pasangan hidup kita tidak tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan berpaling kepada Tuhan. Dan berpaling kepada Tuhan artinya apa? Kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Ya, jangan ketika kita masalah hidup, kita menghadapi segala persoalan hidup, kita langsung telepon orang yang kita anggap akan mampu menolong kita. Oh, dia mampu, dia diberkati secara jasmani, pasti dia bisa membantu keuangan. Oh, kita telepon ini, dia punya kuasa, ya, dia punya kekuasaan karena jabatannya tinggi. Itu yang sering dikerjakan oleh orang, dan kita pun sering melakukan hal yang sama. Kalau ini tadi katakan apa? Periksa hidup kita dengan jujur, periksa hidup kita, selidiki hidup kita. Ya, kalau kita mau meriksa dengan jujur, tidak mungkin kita tidak menemukan kelemahan kita. Tidak mungkin kita tidak tahu di mana letak salah kita. Tidak mungkin, karena Roh Kudus pasti akan memberikan, yang membuat Roh Kudus akan membukakan mata rohani kita. Di sini kamu salah. Dan di situ baru kita berpaling kepada Tuhan. Ya, berpaling kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari. Jangan mengeluhnya dulu yang dibesar-besarkan, tetapi introspeksi, koreksi hidup. Temukan kesalahan-kesalahan mendasar kita. Dan disitulah kita berjuang, ya, berjuang untuk memotong, ya, mata rantai kesalahan yang masih sering kita lakukan. Kita potong, kita berjuang. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tidak melakukan kebiasaan buruk yang masih sering kita lakukan. Ya, ini ya, dalam memasuki tahun baru ini, mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara lebih sering duduk di kaki Tuhan, persoalkan masalah hidup saudara, dan percayakan semua itu pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kita tetap duduk di kaki Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan belum menjawab persoalan kita, tapi yakin dan percayalah. Kalau Tuhan tidak menjawab persoalan di hidup kita, paling tidak Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bertahan dan kita tidak keluar dari rel kebenaran. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, menerangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya, dan kiranya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.